Astris, selamat datang di Bito Channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1038. Gail jelas sedang tidak dalam suasana hati yang baik, jadi dia segera menutup teleponnya. Sudah hampir waktunya untuk keluar setelah 2 panggilan selesai. Jasper pergi menjemput Wendy dan keduanya segera pulang bersama. Dawson juga ada di rumah ketika mereka tiba di rumah. Anda telah banyak membantu saya dengan dana 1 miliar itu, Paman Suler. Tapi saya mungkin masih perlu sedikit lebih lama sebelum saya dapat membayar Anda kembali bulan depan, kata Jasper saat dia berjalan ke rumah bersama Dawson. Kenyataannya, Jasper telah meminjam investasi 1 miliar ke Abilon dari calon ayah mertuanya. Dawson melambaikan tangannya dan menjawab, luangkan waktumu. Anda tahu bagaimana dengan industri supermarket. Hal terakhir yang kita kekurangan adalah toko dan uang tunai. Belum lagi uang ini akan menjadi milik kalian berdua suatu hari nanti. Saya hanya menyerahkannya kepada Anda lebih awal. Jasper terkekeh dan tidak menolak. Baiklah, kalau begitu aku akan menganggap ini sebagai investasi. Beri saya 1 bulan lagi dan saya akan menghasilkan banyak uang. Saya seharusnya bisa membayar Anda kembali 2 kali lipat jika tidak ada yang salah. Sementara Dawson tidak keberatan memberikan Jasper 1 miliar 40 somer dollars, alisnya masih berkerut ketika dia mendengar klaim pria yang lebih muda itu. Dawson tahu bagaimana Jasper mendapatkan kekayaan pertamanya, jadi dia segera mengerti apa yang dimaksud Jasper dengan menghasilkan banyak uang. Hati-hati, industri modal keuangan tidak berbeda dengan meja judi legal yang besar. Tidak ada yang bisa berjanji untuk menang selamanya, Dawson mengingatkan. Jasper tersenyum dan berkata, aku tahu. Saya tidak akan bertindak tanpa kepastian yang mutlak. Dawson mengangguk ketika dia mendengar ini. Bagus. Saya tidak pernah khawatir tentang hal ini ketika datang kepada Anda. Keluarga Tiga dan Tiffany segera makan malam bersama. Setelah makan malam, Jasper kemudian memanggil Tiffany ke ruang kerja. Aku masih harus mencuci peralatan makan, Jasper, Tiffany berbicara pelan. Jasper menjawab dengan senyum bermata sabit, itu bisa menunggu. Anda tampak sibuk makan malam, seolah-olah Anda memiliki sesuatu dalam pikiran Anda. Anda selalu dapat membicarakannya dengan saya jika Anda mau, atau kakak Anda Suler jika Anda tidak nyaman membicarakannya dengan saya. Juga, sudahkah Anda memutuskan hal yang saya sarankan kepada Anda terakhir kali? Tentang pergi ke universitas. Jari Tiffany mencengkeram pakaiannya ketika dia mendengarnya dan dia menjawab dengan lembut, ini sebenarnya yang sedang saya pikirkan. Saya ingin kuliah, Jasper. Tiffany mengumpulkan keberanian untuk mengatakan bagian terakhir. Tapi aku merasa berhutang terlalu banyak padamu, Jasper. Itu membuat saya merasa tidak nyaman. Jasper menghela nafas ringan mendengar kata-kata Tiffany. Saya mengerti apa yang Anda rasakan, tetapi saya katakan sebelumnya, saya hanya meminjamkan uang kepada Anda, dan pada akhirnya Anda harus membayar saya kembali. Karena itu, Anda tidak perlu merasa berhutang budi kepada saya. Tiffany menjawab dengan nada yang bertentangan, tapi kenapa kamu begitu baik padaku padahal kamu tidak punya alasan untuk itu, Jasper? Apakah kamu percaya padaku jika aku mengatakan kamu mengingatkanku pada seseorang dari masa lalu? Tanya Jasper. Tiffany tercengang dan dia mengedipkan matanya sedikit bingung. Jangan terlalu memikirkannya. Karena Anda sudah memutuskan, maka saya akan mengaturnya untuk Anda. Bagaimanapun, saya akan melakukan perjalanan ke Waterhoof City besok, dan saya akan menghubungi Universitas Hoofmont. Jadi, saya akan membantu Anda menghubungi mereka untuk pendaftaran Anda, Jasper tersenyum. Tiffany ternganga kaget. Universitas Hoofmont. Itu universitas terbaik kelima di negeri ini. Bab 1039. Jasper. Apakah itu mungkin? Kekuatan super ada di dunia ini, dan salah satunya disebut memiliki uang. Jasper tertawa.
Terima kasih, Jasper. Tiffany tiba-tiba bangkit dan membungkuk dalam-dalam kepada Jasper. Jasper secara naluriah naik untuk menghentikannya, tetapi dia segera mundur setelah mengambil langkah pertama. Berdiri di tempat, dia menerima busur Tiffany. Dia tahu bahwa tidak menerima hanya akan membuat Tiffany merasa lebih tidak nyaman. Oleh karena itu, dia mungkin juga menerimanya karena itu akan membuat Tiffany merasa lebih baik. Memang, gadis itu menghela nafas lega setelah membungkuk saat dia berseri-seri pada Jasper. Katakan saja berapa banyak uang yang saya gunakan ketika saatnya tiba, Jasper. Saya akan menghitung total dan menulis IOU. Saya akan mulai bekerja setelah lulus sehingga saya dapat membayar Anda kembali. Saya tidak akan membebankan bunga kepada Anda, tetapi Anda harus membayar kembali pokok pinjaman, jawab Jasper dengan senyum mata bulan sabit. Tiffany mengangguk antusias saat mendengar ini. Saat itu, pintu ruang belajar dibuka. Apa yang kalian berdua bicarakan? Saya mendengar sesuatu tentang IOU. Wendy bertanya, berjalan ke kamar. Jasper bilang dia akan membantuku mendaftar di universitas, jadi aku akan menulis IOU untuk Jasper dan kamu, kakak Suler, Tiffany berbicara pelan. Wendy melirik Jasper dengan saksama dan berkata, bagus sekali kamu mau belajar. Apakah ada jurusan yang kamu minati? Wajah Jasper memerah ketika dia mengatakan ini. Wendy memang lebih detail daripada dia dalam hal seperti ini. Yang dia pikirkan hanyalah mendaftarkan Tiffany di universitas, tetapi dia benar-benar lupa untuk menanyakan jurusan apa yang diinginkannya. Mempertimbangkan kepribadian Tiffany, dia hanya akan memaksakan dirinya untuk belajar jika itu adalah jurusan yang tidak dia sukai. Ini akan bertentangan dengan niat asli Jasper. Bisakah saya belajar hukum? Tanya Tiffany. Mata Wendy berbinar dan dia berbicara, hukum adalah jurusan yang diabaikan oleh banyak orang, jadi sangat membutuhkan talenta hebat. Memiliki gelar sarjana hukum juga akan sangat membantu Anda dalam karir masa depan Anda. Saya tidak melihat mengapa tidak. Jika Anda dapat lulus ujian yudisial ketika Anda lulus, itu akan sangat membantu Anda apakah Anda kemudian mengambil posisi hukum di sebuah perusahaan, menjadi pengacara di firma hukum, atau bahkan menjadi pejabat pemerintah. Saya tidak punya keinginan untuk bekerja di pemerintah atau menjadi pengacara, tetapi saya akan mengikuti ujian yudisial dan pengacara. Saya ingin bekerja di tim hukum perusahaan Anda, Tiffany berbicara dengan berani. Jasper tersenyum. Kamu ambisius, itu bagus. Belum lagi tim hukum JW saat ini masih sangat lemah, sehingga pasti perlu penguatan di masa mendatang. Meski begitu, tidak mudah mengikuti uji material. Apakah Anda yakin tentang ini? Tiffany menjawab dengan malu, saya suka hukum. Saya bahkan hafal setengah aturan umum hukum perdata. Saya percaya diri. Setelah berbicara sedikit lebih lama, Tiffany pamit. Tiffany baru saja pergi ketika Wendy menyipitkan matanya dan berjalan mendekat untuk berdiri di depan Jasper. Wendy dan Jasper berdiri sangat berdekatan, sampai-sampai mereka bisa merasakan napas satu sama lain di wajah mereka. Namun, Wendy tidak menggoda Jasper sekarang karena dia memiliki pertanyaan untuk diajukan. Jasper juga bisa merasakan bahwa Wendy sedikit kesal, dan dia tersenyum datar, kenapa kamu menatapku seperti itu? Apakah kamu bersalah? Tanya Wendy. Jasper menjawab dengan sungguh-sungguh, mengapa saya merasa bersalah ketika saya tidak melakukan kesalahan? Kamu bersalah. Wendy menyipitkan matanya dan berbicara dengan pasti. Atau kamu tidak akan bertingkah seperti ini. Katakan padaku, apa rencanamu dengan Tiffany? Jasper menjawab dengan putus asa ketika dia mendengar ini. Dia hanya seorang wanita muda yang keluar untuk bekerja setelah sekolah menengah. Saya bersimpati dengan latar belakang keluarganya jadi saya ingin membantu di mana saya bisa. Rencana apa lagi yang bisa saya miliki? Wendy memandang Jasper dengan curiga dan berkata, tidak, saya tahu bahwa reaksi Anda berbeda saat pertama kali Anda bertemu Tiffany. Sepertinya kamu sudah lama mengenalnya,
tapi Tiffany sepertinya tidak mengingatmu sama sekali. Jasper, kamu main mata, ini bukan salah satu drama Koreana yang amnesia, kan? Jasper menghela napas. Imajinasi yang kamu miliki sangat hidup. Katakanlah ada pemeran utama wanita, itu masih kamu, bukan? Huff. Wendy tampaknya puas dengan jawaban Jasper karena dia menjawab, jangan pernah berpikir tentang Tiffany seperti itu. Dia terlalu muda dan tidak tahu apa-apa. Aku tidak akan berpikir tentang dia seperti itu bahkan jika dia tidak tahu apa-apa. Jasper menggelengkan kepalanya, bukankah kamu orang seperti apa aku ini? Aku tahu, itulah sebabnya aku memberimu pembicaraan ini untuk menghalangimu, Wendy berbicara dengan tegas. Saat mengingat Anna dan Celine, Jasper langsung menyerah dan tidak bisa membantah. Pindah, bantu aku mengemas 2 pakaian, kan? Pak Lain segera mengubah topik pembicaraan. Seperti yang diharapkan, Wendy tertegun sejenak sebelum dia kembali memperhatikan. Kemana kamu pergi? Aku harus melakukan perjalanan ke Waterhoof City besok. Ada beberapa hal yang harus saya lakukan sehingga mungkin perlu beberapa hari. Saya juga harus pergi memeriksa gedung pencakar langit. Tim konstruksi di sana meminta saya untuk memberikan nama untuk bangunan tersebut. Ada saran? Tanya Jasper. Wendy memberi judul kepalanya dan memikirkannya. Gedung tertinggi di dunia, ya. Menara JW. Tunggu, tidak, bangunan ini seharusnya menjadi landmark, sebaiknya bangunan itu tidak meneriakkan JW. Ya, Jasper setuju. Model gedung pencakar langit sudah melampaui apa yang dapat dianggap sebagai bagian dari aset tambahan perusahaan. Itu harus diperlakukan sebagai aset independen. Aspek terpenting dari bangunan ini adalah pengaruhnya secara keseluruhan, jadi itu akan membutuhkan nama independen, yang paling baik tidak ada hubungannya dengan JW jika memungkinkan. Lihat bagaimana gedung-gedung tertinggi di dunia sebelumnya diberi nama. Ada alasan mengapa tidak satu pun dari mereka diberi nama dengan referensi ke perusahaan induk mereka. Ini akan membatasi potensi bangunan setelah diberi nama sesuai dengan perusahaan, dan itu juga akan mempengaruhi jenis penyewa yang mau menyewa kafling di dalamnya. Tidak ada yang ingin alamat kantor mereka atas nama perusahaan lain. Lalu bagaimana dengan World Financial Center? Wendy menyarankan. Saya pikir ada bangunan serupa di pusat keuangan global di luar negeri. Selain itu, saya pikir baik JW dan Waterhoof City akan memberikan kesan seolah-olah gedung kami adalah satu-satunya pusat keuangan di negara ini. Karena itu menyiratkan bahwa Waterhoof City sebanding dengan kota keuangan besar yang sudah lama berdiri di barat. Kedengarannya bagus, Jasper tersenyum, tetap saja, aku khawatir nama ini agak terlalu besar. Saya akan berdiskusi dengan orang-orang di Waterhoof City nanti, tetapi seharusnya tidak masalah. Siapa lagi yang pantas mendapatkan nama seperti itu jika bukan gedung tertinggi di dunia, kan? Aku akan mengemasi pakaianmu kalau begitu. Apakah kamu akan pergi besok? Wendy bertanya sambil berdiri. Besok pagi, Jasper mengangguk. Jasper dan Julian berangkat pagi-pagi keesokan harinya, naik Bentley saat mereka menuju Waterhoof City. Jul, aku mendengar dari Wendy bahwa adikmu mencoba menjebakmu untuk kencan buta baru-baru ini. Bab 1040. Jasper tiba-tiba memikirkan sesuatu ketika mereka memasuki jalan raya, jadi dia bertanya pada Julian dengan senyum halus di wajahnya. Julian sedang dalam suasana hati yang baik pagi ini, tetapi ekspresinya langsung menjadi gelap saat menyebutkan kencan. Jasper dan Julian sudah saling kenal cukup lama dan hubungan mereka lebih mirip persahabatan daripada hubungan majikan dan karyawan. Oleh karena itu, ada lebih sedikit hambatan antara percakapan pribadi keduanya. Julian segera mulai mengeluh, saya sudah memberitahu saudara perempuan saya bahwa saya tidak ingin segera berkencan, apalagi menikah. Aku bahkan tidak tahu apa yang dia cari. Kau satu-satunya putra keluarga Lager. Kakak perempuan cenderung mengambil peran sebagai ibu dalam keluarga juga, jadi tentu saja dia mengkhawatirkanmu, jawab Jasper. Julian menghela nafas dan mengeluh,
Aku sibuk dengan pekerjaan dan aku tidak punya waktu untuk berurusan dengan gadis-gadis itu. Mereka bisa sangat menuntut, kadang-kadang saya mungkin juga berlatih dengan sedikit waktu tersisa yang saya miliki. Jasper menjawab dengan kesal, apakah pelatihan akan melanjutkan garis keturunan keluargamu? Akankah pelatihan menemukan Anda seorang istri yang penyayang? Menikah dan memiliki anak adalah sesuatu yang harus dialami setiap orang. Kadang-kadang orang hanya perlu ditemani separuh lainnya. Itu berbeda dari perusahaan teman dan keluarga. Julian menggerutu mendengar kata-kata Jasper, aku akan melihat kemana takdir membawaku. Saya sebenarnya pernah bertemu dengan beberapa gadis tetapi tidak satupun dari mereka merasa benar. Gadis-gadis ini hanya datang kepadaku karena aku bekerja di sisimu, Jasper. Mereka datang dengan motif tersembunyi. Kamu menghasilkan beberapa ratus ribu per tahun, jadi kamu seharusnya menabung sedikit, kan? Jasper tersenyum. Julian terkekeh polos dan menjawab, kakakku yang menyimpan uangku untukku. Saya dengar saya telah menghasilkan lebih dari 1 juta sekarang. Julian dapat dianggap sebagai orang lokal kaya yang kecil dengan tabungan lebih dari 1 juta dolar pada tahun 2000. Itu bagus. Kakakmu cukup berbakat dalam mengelola uang. Ini akan menjadi tabungan Anda yang dialokasikan untuk pernikahan dan kencan. Tapi seperti yang kamu katakan, biarkan takdir yang memutuskan. Siapa tahu, mungkin Anda akan menemukan seseorang yang Anda sukai sebentar lagi. Beritahu saya jika Anda membutuhkan bantuan saya suatu hari nanti. Aku akan menjadi wingmanmu. Jasper tertawa terbahak-bahak. Keduanya terus berbicara, dan dalam beberapa jam, mereka telah keluar dari jalan raya dan memasuki jalan layang menuju Waterhouse City. Jasper, apakah kita akan ke hotel atau ke tempat lain dulu? Tanya Julian. Ke lokasi pembangunan gedung pencakar langit dulu. Kita bisa makan siang di sekitar area itu sebelum kita mulai bekerja di sore hari, jawab Jasper. Julian kemudian mengubah arah dan menuju pusat kota Waterhouse City. Pembangunan gedung pencakar langit ini bukan rahasia lagi di Waterhouse City. Perusahaan dan individu yang relatif mampu semua tahu tentang itu, serta siapa saja yang hanya bertanya-tanya. Mereka akan segera mengetahui bahwa beberapa pemilik perusahaan besar ingin membangun gedung tertinggi di dunia. Meskipun orang-orang ini sering iri, mereka juga terpesona mengetahui bahwa Summerland telah menghasilkan bakat-bakat terpendam seperti itu. Lagi pula, tidak semua orang bisa membangun gedung tertinggi di dunia hanya karena mereka mau. Segera, bahkan orang biasa pun mengetahui pembangunannya, dan Waterhouse City dengan cepat menjadi ramai dengan berita tentang pembangunan tersebut. Orang-orang yang lebih berpengetahuan segera mengambil kesempatan untuk menyebarkan sedikit gosip yang mereka tahu. Sesuatu tentang pesta konstruksi yang menjadi anak dana perwalian dari keluarga yang tangguh, atau tentang perkelahian yang melibatkan banyak dukungan di belakang masing-masing pihak, dan desas-desus tentang sesuatu yang dilakukan orang kuat di tengah semua ini. Gosip dengan cepat menyebar ke seluruh kota. Terlepas dari semua ini, fakta yang tak terbantahkan adalah bahwa gedung tertinggi di dunia yang dibangun di kota mereka adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.